Halo semua, ketemu lagi di Menjahit bersama saya. Hari ini saya mempunyai video tutorial cara membuat dress yang sangat simpel ini. Jadi ini adalah hasil akhirnya yang bisa kalian lihat. Dan cara pembuatannya sangat mudah sekali, apalagi untuk kalian yang baru belajar ingin menjahit dan ingin membuat dress, ini cocok sekali untuk menjadi project pertama kalian. Nah, ini dia barang-barang yang saya butuhkan. Jadi di sini ada kain yang akan saya gunakan untuk bahan utama dari dressnya. Jadi ini bisa kalian variasikan sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini ada bagian furingnya yang akan saya gunakan untuk bagian di dalam. Dan di sini ada tali ukur. Ya, ini kita gunakan untuk mengukur, dan peniti, jarum pentul, dan gunting bahan. Nah, ini saya sudah mempunyai atasan yang akan saya gunakan sebagai patokan untuk membuat dressnya. Jadi kalian juga bisa gunakan atasan apapun yang kalian mau, tapi ini kira-kira bentuknya seperti ini yang akan saya gunakan. Jadi bagian atasnya seperti ini, ada lekukan dan ada tali spaghetti yang sangat kecil. Nah, jadi ini nanti kita akan gunakan sebagai patokan untuk membuat polanya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada bagian dada yang terlekuk. Nah, jadi ini sudah saya gambar. Jadi polanya kira-kira seperti ini. Dan kalau kalian lihat ini bagian yang depan. Dan di atasnya ini sama seperti yang tadi saya tunjukkan, ada bagian lekukannya di bagian dada. Dan ini sisanya tinggal saya panjangkan saja sesuai dengan dress yang ingin saya buat. Jadi kalau kalian lihat ini bagian atasnya, saya gambar melekuk seperti ini. Dan itu kalian bisa kira-kira juga tingginya. Tapi pastikan itu tingginya sesuai yang kalian mau, jadi mungkin sedikit lebih tinggi dari dada kalian. Mengarah ke atas seperti ini. Lalu di sisi satunya juga sama. Dan nanti itu di atasnya akan kita sambungkan dengan tali spagettinya. Jadi ini mungkin pastikan lekukan yang paling bawahnya yang ada di tengah itu berada tepat sedikit di atas dada kalian. Jadi ini nantinya kita akan panjangkan lagi di atas. Dan ini juga saya sudah gambar garis yang bagian tengah ini. Kalian bisa juga turunkan garisnya ini ke bawah sesuai dengan keinginan kalian. Tapi yang saya gambar di sini tepat pas di atas dada. Jadi kalian bisa variasikan sendiri dengan keinginan kalian. Lalu setelah itu nanti kalian gambar ke bagian bawah untuk mendapatkan panjang dari dressnya ini. Jadi ini kalian gambar dulu ya rapi bagian atasnya sesuai dengan pola atasan yang tadi kalian punya. Lalu bagian belakangnya kalian juga sebenarnya bisa buat sama seperti bagian depan. Tapi di bagian belakang ini sebenarnya saya hanya membuat lekukan simpel saja. Dan ini lalu kalian tarik ke bawah garis-garisnya ini. Dan di sini saya membuat lekukan sedikit di bagian pinggul. Ini kalau kalian lihat ini batas pinggul saya. Jadi kalian juga bisa ukur seberapa besar batas pinggulnya. Jadi disesuaikan dengan ukuran tubuh kalian. Lalu setelah batas pinggul itu dressnya bergerak lurus rata, lurus ke bawah. Jadi ada juga tipe-tipe dress memang yang bagian bawahnya juga melebar kembali. Tapi di tipe dress yang kali ini saya membuat yang bagiannya lurus. Nah, ini juga bisa kalian ukur nanti seberapa panjang kalian menginginkannya. Ini saya samakan juga dengan bagian belakang. Dan ya, jadi itu tadi setengahnya itu bagian pinggul, lalu setengahnya lagi untuk bagian dress yang lurusnya. Jadi seperti itu. Dan saya rasa juga ini dressnya dress yang chic atau dress yang elegan. Jadi kita memang sengaja membuat ini lurus di bagian bawahnya. Jadi lekukannya di atas saja. Setelah itu lurus seperti ini ke bawah. Jadi sangat mudah sekali untuk menggambar polanya, jangan bingung. Tapi lagi-lagi kalian juga bisa buat itu melebar kalau memang kalian mau seperti itu.
Jadi tinggal disesuaikan saja. Dan bagian belakangnya ini sangat simpel. Saya hanya buat melekuk. Jadi ini kalau saya pisah untuk bagian atasnya saja, nanti saya akan mendapatkan bagian pola yang akan saya gunakan untuk membuat furingnya. Jadi ini bagian atasnya. Yang bagian sini kalian bisa buat mungkin panjangnya 1/3 atau mungkin 1/4 dari dressnya. Dan kalian gunakan itu untuk membuat furing kalian atau bagian dalam dari dressnya tersebut. Jadi ini saya sudah gambar kembali di bawah sesuai dengan gambar yang di atas yang sudah saya potong. Jadi yang penting ininya sama nih, lekukannya ini semuanya sama. Dan lebarnya juga sama. Lalu setelah itu sudah saya siapkan di sini 2 untuk furingnya. Setelah itu saya mempunyai juga untuk talinya. Jadi tali spaghettinya tadi. Ini saya mempunyai ukuran yang tidak begitu besar sebenarnya. Jadi untuk lebarnya ini 5 cm dan 85 cm untuk panjangnya. Jadi seperti ini, nanti kita akan mendapatkan tali spaghetti itu. Jadi jangan terlalu kecil juga lebarnya, karena nanti akan sulit untuk dibalik. Jadi karena nanti sudah dibalik juga ukurannya akan mengecil sendiri. Jadi seperti ini, nanti kita lipat, lalu kita balik. Jadi hati-hati jangan terlalu kecil membuat ukurannya, kalau tidak nanti susah untuk membaliknya. Jadi seperti itu saja, kira-kira pola yang kita butuhkan semuanya sudah kita dapatkan di sini. Jadi nanti kita tinggal melanjutkan saja dengan memotong bahannya dan menyambungkan semua bagiannya. Jadi semoga jelas, dan sekarang kita akan mulai pertama-tama untuk membuat talinya dulu terlebih dahulu, karena itu yang paling simpel. Jadi kita letakkan seperti ini. Lalu sebenarnya ini sangat mudah sekali, kalian hanya tinggal lipat saja, nanti kita balik. Jadi panjangnya sebenarnya juga kalian mau variasikan juga tidak apa-apa, jadi kalian harus ukur dulu. Nanti setelah kita jahit dressnya juga bisa kita pendekkan kembali kalau memang terlalu panjang. Jadi lebih baik bikin terlalu panjang dulu daripada terlalu pendek. Nah, karena nanti akan susah untuk dipanjangkan kembali kalau sudah pendek. Jadi lebih baik kalian punya ukuran yang memang kira-kira sudah sedikit lebih panjang. Kalian bisa ukur dulu malahan sebelum kalian membuat ini atau memotong bahannya ini. Jadi seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2. Jadi bagian yang bagus bertemu dengan bagian yang bagus. Lipat seperti ini. Kalian bisa tandai juga kalau kalian mau. Lalu kita akan jahit melintang. Nanti kita balik dari bukaannya ini. Jadi jangan ditutup bukaannya. Nah, setelah selesai kita bisa balik menggunakan bantuan peniti. Jadi kaitkan di salah satu sisinya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam untuk kita tarik sedikit demi sedikit. Seperti ini. Nah, pelan-pelan kita tarik sedikit demi sedikit. Nah, setelah saya balik, hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian setrika kalau kalian mau, supaya lebih rata terlihatnya, tidak berbentuk tabung seperti ini. Jadi ini dia, nanti kita akan, saya akan setrika terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan sesuaikan lagi setelah kita membuat dressnya. Jadi ini akan saya singkirkan terlebih dahulu. Baru nanti kita sesuaikan lagi ukurannya. Nah, ini adalah bagian dress yang utama. Jadi tadi saya sudah potong sesuai dengan polanya.
Jadi ini adalah bagian yang bagusnya menghadap ke atas. Kita akan sambungkan ini dulu. Jadi ini juga bagian yang bagusnya. Nah, seperti ini. Kita hadapkan. Nah, jadi bagian bagus menghadap bagian yang bagus, jangan sampai salah. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Jadi ini adalah bagian belakangnya. Bagian belakangnya memang bentuknya tidak sama dengan bagian depan. Jadi bagian belakang memang lebih simpel lakukannya. Jadi yang kalian pastikan itu sisinya sama panjangnya. Jadi kalian akan jahit melintang di sepanjang sisinya seperti ini. Lalu sampai ke bawah, bagian atasnya dibiarkan terbuka. Lalu setelah itu nanti kita akan lanjut lagi ke proses pengerjaan selanjutnya. Jadi itu kalian jahit dulu satu sisi, lalu nanti di sisi satunya. Tapi untuk dress itu biasanya kalian mempunyai satu sisi dengan bukaan di bagian kaki. Jadi kali ini saya akan membuat satu bagian yang memang saya jahit lebih pendek, jadi mungkin sekitar sini. Jadi di bagian paha itu nanti terbuka. Itu kalian bisa sesuaikan kalau kalian mau apa terbuka dua-duanya, itu juga bisa. Tapi kali ini saya akan membuat satu bukaan di satu sisi saja, dan panjangnya juga kalian bisa variasikan. Nah, setelah selesai, ini furingnya sudah saya siapkan juga. Dan furingnya juga sama, kalian harus letakkan bagian bagus dengan bagian yang bagus. Lalu kalian sambungkan. Jadi mudah saja. Nah, setelah selesai furingnya kita sambungkan. Sekarang kita akan gabungkan ini dengan bagian dressnya. Jadi ini tadi sisi kiri dan kanannya sudah selesai. Lalu kita bisa gabungkan dengan bagian dress. Tapi sebelumnya saya mungkin akan merapikan dulu bagian yang tadi saya biarkan terbuka, atau bagian kakinya tadi. Nah, ini kalau kalian lihat masih ada sisa guntingan kain seperti ini. Jadi memang terlihatnya belum rapi. Jadi untuk merapikannya kita akan membutuhkan beberapa lipatan. Saya akan tunjukkan. Jadi seperti ini contohnya, kalian lipat. Lalu kalian lipat lagi. Seperti ini. Jadi nanti guntingannya itu tidak terlihat. Nah, jadi ini kalian tandai dulu, lalu kalian jahit juga supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu baru kita bisa gabungkan proses pengerjaannya dengan furing yang tadi sudah kita siapkan. Nah, jadi ini kalian akan lakukan di kedua sisi bukaannya. Seperti ini, sisi yang ini juga sama. Nah, setelah selesai tadi saya jahit. Hasilnya seperti ini, terlihat lebih rapi, juga sedikit lebih terbuka kalau kalian lihat. Dan di bagian atas ini lakukannya juga lebih rapi. Nah, jadi seperti ini. Sudah selesai begitu, sekarang kita bisa menggabungkan ini dengan bagian furing yang tadi sudah kita siapkan. Nah, untuk mengerjakannya, kita letakkan bagian furingnya dulu di luar. Nah, ini juga tadi saya sudah lakukan lipatan-lipatan di bagian bawah furingnya, supaya juga tidak terlihat guntingan kainnya. Lalu bagian yang bagusnya kita letakkan di dalam furing. Jadi kita rapikan dulu bagian dressnya, seperti ini. Lalu bagian furingnya juga kita letakkan di atasnya. Nah, lalu masukkan bagian dressnya ke dalam. Jadi bagian yang bagus bertemu dengan bagian yang bagus. Nah, yang jelas pastikan bagian lipatannya bertemu dengan bagian lipatan seperti ini. Nah, ini bagian atasnya dipastikan sama untuk lakukannya.
Nah, setelah sama seperti ini, kita bisa tandai dulu dengan jarum pentul. Cari lagi sisi satunya. Seperti ini. Lalu kita tandai lagi. Nah, setelah selesai kita tandai sekelilingnya. Sekarang kita bisa jahit ini. Jadi jahitnya mudah saja, hanya mengikuti alurnya. Tapi ingat untuk sisakan bukaan di bagian ujung-ujungnya, karena nanti kita akan membuat atau memasangkan talinya ini. Jadi di ujung-ujung sudutnya ini. Jangan lupa kalian sisakan bukaan. Tapi di satu bukaan kita bisa langsung memasang si talinya ini. Jadi kalau saya tarik seperti ini. Nah, itu di satu sisinya kita sudah bisa langsung pasang. Nanti di sisi satunya kita akan biarkan terbuka. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Saya akan pasangkan juga di sisi satunya. Nah, sisi yang di sini kalian biarkan terbuka. Jadi tadi saya sudah tandai. Kalian bisa tandai lagi di sini. Jadi ini bukaannya. Seperti ini. Jadi ini sisi belakangnya dari dress ini. Karena nanti kalau kita sudah pasangkan, kita tidak bisa sesuaikan lagi kalau nanti talinya terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi lebih baik kita sisakan dulu, nanti kita coba dressnya, baru kita ukur dari situ kepanjangan talinya. Jadi ini kita biarkan dulu di luar talinya. Dan seperti itu. Sudah selesai, itu juga kita jahit. Lalu sama juga perlakuannya dengan sisi yang satunya atau untuk yang tali kedua. Ini sudah saya tandai juga di sini. Jadi sangat mudah saja sebenarnya. Kalian harus tinggal mengikuti alurnya. Nah, sudah selesai tadi saya jahit semuanya. Sekarang tersisa bagian bukaannya ini. Kita bisa masukkan sekarang talinya. Saya cari dulu talinya tadi. Dan ini sebenarnya sudah hampir selesai. Hanya tinggal memasangkan talinya saja. Nah, ini dia. Tadi kita cari dulu. Ini kita bisa balik dulu. Ya, ini juga talinya di sebelah sini. Kita tarik dulu supaya bagian furingnya bisa berada di dalam. Nah, seperti ini, dirapikan dulu. Nah, ini juga nanti bisa kalian setrika atau kalian jahit lagi supaya bagian furingnya tetap berada di dalam dan bagian dressnya ada di luar. Jadi tidak seperti ini masih menggelembung. Nah, ini jahit di sepanjang sini. Jadi lagi-lagi melintang mengikuti arus dari lekukan-lekukannya. Karena kalau kalian lihat seperti ini masih belum terlalu rapi. Saya rapikan dulu bagian furingnya masuk ke dalam. Nah, sudah seperti ini. Nah, sudah. Lalu sekarang kita akan pasangkan talinya. Nah, ini talinya bisa kalian pasangkan di sisi yang sama, jadi kiri dengan kiri
Atau saya ingin membuat bagian belakang dari talinya itu nanti bentuknya menyilang. Jadi dari yang sisi kiri ini akan saya pasangkan ke lubang yang di sebelah kanan ya, ada di belakang. Itu bisa kalian variasikan seperti itu, atau kalian mau membuat yang biasa saja juga boleh. Jadi ini supaya ada variasinya saja. Jadi kalian ukur dulu kira-kira sepanjang apa tali yang kalian inginkan. Baru setelah itu nanti kita jahit. Nah tadi ternyata pas saya coba bagian belakangnya ini masih terlalu besar. Jadi tadi saya lipat kembali bagian belakangnya. Seperti ini kalau kalian lihat. Jadi saya akan coba jelaskan. Tadi bagian tengahnya ini sudah saya tandai. Lalu dari bagian tengahnya ini saya lipat kira-kira dengan jarak 3 cm. Setelah itu saya lipat mengarah ke bagian tengahnya. Jadi dari sini lalu dilipat seperti ini. Lalu saya tandai. Nah itu trik yang bisa kalian gunakan kalau misalkan waktu kalian coba dressnya ternyata masih terlalu besar. Jadi kalian bisa gunakan trik itu. Nah setelah itu nanti kita bisa jahit lagi bagian itunya. Nah seperti ini sudah. Lalu tinggal kita jahit juga bagian talinya. Setelah itu sebenarnya hampir selesai dress yang kita buat. Dan ini lagi-lagi kita juga harus jahit mengelilingi ini. Jadi supaya bagian furingnya tetap berada di dalam. Ya kalau kalian lihat nih sekarang belum rapi, kadang-kadang bagian furingnya masih menonjol keluar. Nah, ini dia hasil akhirnya dari semua yang sudah kita jahit. Yang tadi saya sudah jahit mengelilingi bagian sudut-sudutnya. Dan ya, sebenarnya sekarang sudah hampir selesai. Hanya mungkin satu bagian lagi yang perlu kita kerjakan. Ini kalau kalian lihat bagian atasnya sudah rapi sekali. Talinya juga sudah berselingan di bagian belakang. Bagian furingnya juga sudah rapi, tapi ini sekarang di bagian bawah masih ada juga sisa-sisa dari guntingan kainnya kalau kalian lihat. Nah, jadi kasusnya sama dengan lipatan yang di kaki tadi. Kita akan melakukan hal yang sama, kita lipat 2 kali. Lalu kita akan jahit lagi mengelilingi bagian bawah dari dressnya. Jadi kalian bisa tandai dulu dengan jarum pentul, jangan sampai keluar jalur juga, nanti terlihat jelek. Jadi letakkan sedikit ke dalam. Seperti ini. Jadi supaya sisa guntingannya ini tidak terlihat dari luar. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini dress yang kita buat hari ini. Sangat-sangat elegan dan cukup casual juga kalau kalian mau gunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan bisa kalian padu-padankan juga dengan penggunaan t-shirt seperti yang saya punya di sini. Dan ya, sebenarnya cara pembuatannya sangat simpel. Jadi untuk kalian yang ingin membuat dress dan baru belajar menjahit, ini bisa jadi project lagi-lagi yang cocok untuk kalian. Dan semoga tutorial hari ini cukup jelas. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like video dan subscribe ke channel Menjahit Bersama saya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menariknya dari Menjahit Bersama saya. Jadi sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Bye!